A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasimi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajibin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana perlu saya ulang tadi itu sedikit supaya yang mendengarkan kaset di kemudian hari dapat mengambil manfaatnya juga, bahwa dalam pelajaran hauzah itu ada 3 tahapan: mukaddimah, tengah, setelah mukaddimah tengah atau satah, kemudian bahsul kharij. Mukaddimah biasanya 4 tahun, yang dipelajari adalah bahasa. Kalau orang Arab pemakai buku Qutrun Nada, kemudian Syarah Alfiyah Ibn Aqil, kemudian Mughni Labib, kemudian Al-Mukhtasar Ma'ani, Balaghah itu, jadi sastra. Balaghatul Wadihah dulu, baru Mukhtasar Ma'ani. Kalau orang Parsi biasanya belajar bahasa Arab, mukaddimahnya itu yang dipelajari pertama sorof. Orang Arab juga belajar sorof ya, pesantren Arab. Untuk pesantren Parsi itu sorof, terus kemudian kalau nggak salah itu ada sebelum hidayah, terus hidayatun nahu, terus sama dia, terus syarah Alfiyah Suyuti. Biasanya setelah syarah Alfiyah Suyuti tetap awamil mungkin ya. Terus hidayah, terus sama dia, terus syarah Alfiyah Suyuti, terus Mughni Labib. Biasanya babur Rabi' saja, biar orang Arab juga babur Rabi', jadi bab yang keempat yang dipelajari. Di samping itu, di pelajaran mukaddimah yang 4 tahun ini belajar logika. Biasanya logika ringkas, kemudian muzaffar. Setelah pelajaran mukaddimah itu pecah menjadi 2 pelajarannya, untuk ke ijtihad, 1 untuk ke akidah dan pemikiran. Yang untuk ijtihad 2. Pertama belajar fikih berdalil ya. Kemudian usul fikih. Bukan fikih fatwa marja. Fikih berdalilnya ini dimulai dengan lum'ah, biasanya 3 tahun. Setelah itu makasid, biasanya 5 tahun. Jadi 8-9 tahun pelajaran tengahnya. Kemudian untuk usul biasanya ma'alim, kemudian usul muzaffar, kemudian rasail, kemudian kifayah, yang juga memerlukan waktu sekitar 8-9 tahun. Nah, ini disebut pelajaran tengah atau satah. Setelah itu pelajaran tinggi atau bahsul kharij. Dua-duanya di ada kelasnya, bahsul kharij, fikih dan usul fikih. Di mana tergantung kecerdasan dan taufik masing-masing. Ada yang 5 tahun, ujian bisa mujtahid mutlak, ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sampai mati, juga ada yang tidak mujtahid, tergantung kepada taufik masing-masing. Markas Jihani tahun kemarin membuka pesantren untuk luar negeri ini di Iran membuka program bahsul kharij 10 tahun sudah dicanangkan menjadi mujtahid mutlak. Jadi dibagi 2, tingkat 4, yakni potongan 5 tahun pertama, kemudian tingkat 5 potongan kedua, 5 tahun kedua. Dan program ini baru dalam sejarah, tapi alhamdulillah mendapat dukungan dari kayaknya semua marja, apalagi yang mujtahid biasa marja juga mendukung, dan mereka mengatakan ini harus diterapkan cepat. Jadi kayaknya memang potensial sekali untuk mencetak mujtahid. Nah, mujtahid dalam pandangan Ahlul Bait, dalam pandangan kacamata Ahlul Bait adalah wakil daripada imam zaman. Kalau dia mau menjadi wakil, yakni menjadi marja lah. Jadi proses daripada atau mempertahankan adanya mujtahid ini merupakan kewajiban kifayah, wajib kifayah. Jadi kalau nggak ada mujtahid di dunia satu pun, maka seluruhnya harus belajar agama. Biar supir, biar penjual buah juga harus belajar agama sampai ada yang mujtahid.
Kalau sudah ada yang mujtahid, maka yang lain sudah tidak wajib lagi belajar agama, kecuali sebagian untuk mempertahankan generasi berikutnya. Ala kulli hal. Kenapa harus dipertahankan? Karena dalam pandangan Islam dan Ahlul Bait adalah pada masa Imam Mahdi gaib alaihissalam, orang harus ada tempat merujuk, masyarakat harus ada tempat merujuk. Rujukan itu tidak bisa kecuali kepada seorang mujtahid. Jadi untuk menjadi rujukan, jadi untuk menjadi mursyid dalam fikih itu harus mujtahid. Menghakimi juga kalau ada perkelahian, bentrokan surat ya perkelahian atau misalnya ribut masalah warisan misalnya perkawinan rumah tangga itu semua perlu kepada hukum, dan itu wajib adanya penyelesaian. Nah, ketika wajib adanya penyelesaian, kemudian yang menyelesaikan hanya mujtahid, karena itu yang memenuhi syarat, maka wajib adanya mujtahid. Nah, oleh karena itu mujtahid ini bisa lahir, bisa batin. Mujtahid kalau dalam artian ilmu saja itu ringan, jadi berat tapi tidak terlalu berat. Tapi kalau mujtahid yang bermakna hakiki yang diinginkan oleh pesantren, nah itu berat. Jadi tidak semua bisa dapat hal ini. Jadi harus hatinya suci, kecuali ilmunya aja itu tidak ada masalah. Seperti intel Inggris yang menginteli orang tasyayyu bertahun-tahun sambil belajar di Irak itu sampai jadi mujtahid, padahal seorang intel dan kafir. Tapi kalau ingin betul-betul menjadi yang diinginkan hauzah, memang adalah apa? Yang diinginkan Islam malah, yang diinginkan para imam, yang diinginkan Allah, yaitu apa? Mujtahid yang suci hatinya. Nah itu. Nah ini perlu usaha dari sejak sekarang. Nggak bisa nanti sekarang enteng-enteng aja deh. Nanti kalau sudah selesai, sudah masuk Bahsul Kharij baru genjot. Nggak bisa. Karena akhlak itu semakin kita lakukan berulang-ulang, maka dia semakin mengakar dalam diri kita. Kebiasaan maksudnya. Jadi kalau kebiasaan itu buruk, maka susah untuk mencabutnya. Jadi harus dirubah dari awal, harus dirubah. Gitu. Dari sejak masuk pesantren. Jadi cara berpikirnya selalu harus Tuhan. Cara mencintai harus selalu Tuhan. Cara menghargai mana yang wibawa, mana yang enggak harus Tuhan. Biar dilecehkan orang, kalau menurut Tuhan ini yang benar, itu yang berwibawa. Ini itu. Jadi cara berpandangan harus sudah dirubah. Nah, untuk menguatkan pandangan itu, menguatkan karakter baru nanti itu, tidak bisa didoktrin begitu aja. Harus pakai ilmu. Oleh karena itulah, maka kita di samping mempelajari ilmu akal dan seterusnya, kita akan menerapkan dalam kehidupan sikit-sikit, insya Allah akan menjadi bukit. Jadi untuk pelanglangan fikih dan usul fikih seperti tadi itu. Untuk pelanglangan akidah, ma'rifatullah dan pemikiran, biasanya setelah setelah mukaddimah, di mana belajar bahasa dan sampai sastranya dan logika, itu mempelajari Babul Hadi Asyar yang kita mau pelajari ini. Setelah itu syarat tajrid, sebelum ada bidayah nihayah nih ya. Setelah itu syarat tajrid, setelah itu misalnya ilahiyat syifa misalnya, setelah itu misalnya isyarat wa tambihat, setelah itu misalnya asfar, setelah itu tamhid, sudah irfan ini. Tamhidul qawaid, setelah itu fusus, setelah itu misbahul uns. Selesai ini sudah, yakni untuk menjadi alama ini harus dipelajari dan tidak bisa disabotase, tidak bisa dicuri-curi. Jadi ketahuan siapa gurunya, siapa muridnya, tidak bisa orang ngaku-ngaku. Jadi sekalipun tidak ada madraknya zaman dahulu, sekalipun tidak ada ijazahnya, tapi lebih ketat daripada universitas yang ada ijazahnya, sekolah umum, SMP, apa segala macam itu. Nah, karena apa? Di sini ketahuan siapa-siapa orangnya. Jadi kalau ngaku dia murid seseorang, padahal tidak, itu cepat ketahuan. Dari pemikirannya juga, dari teman-teman sekelasnya juga, langsung angkat pena itu biasanya. Saya tidak pernah menyaksikan dia belajar, saya begitu. Misalnya ada orang bilang, saya muridnya itu fulan dan saya sudah mujtahid. Oh, langsung angkat pena orang-orang. Dia bilang saya belajar tahun sekian sampai tahun sekian.
Dibilang saya belajar juga tahun sekian sampai sekian dan tidak pernah melihat dia di sana. Gurunya juga begitu. Dulu itu UI kalau nggak salah pernah mengumumkan ada orang yang mujtahid murid dia. Padahal katanya belum mujtahid. Dia ngasih pernyataan, saya belum menguji dia kalau nggak salah gitu. Jadi saya tidak tahu dia mujtahid. Mungkin ujiannya di tempat lain. Jadi tidak bisa di palsu-palsu gitu. Ala kulli hal. Seandainya ada yang mau menjadi perusak. Jadi untuk pemikiran seperti itu, nah kalau sampai kita mencapai dua-duanya ini, jadi fikih usul fikihnya mujtahid, terus pemikirannya sampai ke khusus, nah itu dikatakan apa? Wajahnya sempurna. Tapi kalau misalnya mujtahid saja, itu kayak misalnya satu pipinya udah ada, satu pipinya nggak ada gitu, atau hidungnya nggak ada, kurang sempurna. Ini menurut pandangan yang tidak menolak filsafat tentunya. Bagi yang menolak, oh nggak bisa, wajahnya sudah sempurna, sebab banyak juga yang tidak menerima filsafat. Sebagaimana mungkin nanti sambil jalan lambat laun kita sambil cerita itulah. Oke. Nah, kitab Babul Hadi Asyar ini dikarang oleh Allamah Hilli yang sangat terkenal, yang memiliki murid Syed Rabi dan Syed Murtado, di mana Syed Rabi adalah pengumpul Nahjul Balaghahnya Imam Ali alaihissalam. Pensyarahnya Fadil Meghdad. Jadi matan dari kitab ini atau tulisan asli dari Babul Hadi Asyar itu sedikit, mungkin beberapa baris, beberapa halaman saja kalau dikumpulkan jadi satu halaman. Jadi kalau dikumpulkan dalam bentuk halaman-halaman mandiri, ini kan campur ini antara tulisan Allamah Hilli dengan Fadil Meghdad. Kalau tulisan Allamah Hilli aja diambil mungkin 5 halaman paling. Tapi ingat bahwa di zaman dahulu itu cara penulisan tidak sama dengan sekarang. Zaman dahulu semakin padat itu semakin berbobot, semakin tinggi. Nah, kalau sekarang enggak, dia tidak memperhatikan penulisan yang baik. Dia memperhatikan pemahaman yang baik dari murid. Maka itu kitab sekarang panjang lebar. Padahal yang mau disampaikan 2 paragraf. Kayak itulah, kayak misalnya kita nulis skripsi itu, umpamanya, kesimpulan akhir berapa? Paling 1 halaman. Sebenarnya kan itu yang mau disampaikan. Tapi kemana-mana, panjang lebar. Kalau dahulu enggak, ya yang terakhir itu aja. Kira-kira begitulah kesimpulannya itu. Makanya tidak bisa dibuka sebuah buku, kecuali oleh yang setingkat dengan penulisnya. Makanya tidak bisa tanpa guru. Jadi kitab yang di hauzah yang dipelajari nggak bisa untuk pelajari sendiri, baca sendiri nggak bisa. Biar bahasa basi, biar orang Arab. Misalnya matan bahasa Arab. Nah, jadi orang Arab yang belajar ke sini dari Lubnan. Saya dulu punya teman wartawan ini di Lubnan, wartawan Arab tuh. Belajarnya sama dari awal. Tahrir Wasilah lah, mungkin Babul Hadi Asyar. Tidak bisa dibaca sendiri. Nah, kalau kita orang Melayu kan dikiranya kalau sudah bisa bahasa Arab, wah, selesai sudah bisa. Bisa bahasa Farsi, selesai sudah baca terjemahnya, umpamanya. Enggak bisa. Buku pelajaran lain dengan buku bacaan. Kalau buku bacaan bisa dibaca sendiri. Nah, kalau buku pelajaran tidak bisa. Nah, salah satu rahasianya kenapa? Karena penulisnya itu menulis dengan bobot. Nantilah seni-seni bobotnya nanti kita lihat di sini. Dalam mukadimahnya marhum Fadil Meghdad mengatakan ini cantik sekali ini sebenarnya kalau misalnya ya sekedar contoh ini kan mungkin bagi pendengar kaset di kemudian hari juga harus tahu bahwa pelajaran kitab Babul Hadi Asyar ini ada 2 kelas, kelas huduri dan gairi huduri. Kelas yang dihadiri, ada yang kelas yang tidak dihadiri. Kelas yang tidak dihadiri tiap minggunya sampai sekarang kesepakatannya adalah 3 kaset
mereka mendengarkan dari kaset yang ada. Kemudian yakni dari seorang ustadz yang kita pilih adalah Ayatullah Mudarris Afghani, almarhum sudah. Nah, beliau dulu waktu ngajar direkam, jadi insyaallah minimal untuk sementara ini seminggu 3 kaset didengarkan oleh masing-masing anggota. Kemudian saya di sini kira-kira 1 jam memberikan pengarahan pada 3 materi itu. Kemudian teman-teman yang lainnya adalah mengajukan pertanyaan, debatan dan sebagainya dari 3 pelajaran yang sudah dipelajari. Jadi saya 3 pelajaran itu memberikan ulasan global, kemudian setelah itu diskusi dari apa-apa yang telah dipahami oleh teman-teman waktu belajar di rumah atau di sekolah masing-masing, yaitu 3 kaset itu. Jadi saya mungkin tidak bukan mungkin, memang ini merupakan pengarahan, pengecekan kepahaman, boleh dikata begitu. Tapi untuk bertabaruk saya juga minta waktu sejam sebagaimana sudah disepakati untuk memberikan arahan. Nah, dalam pertemuan pertama ini katanya 3 pertemuan itu sampai kepada halaman 19. Sampai dengan itu ya. Sampai mana? Matlub di atasnya ada. Wawal matlub ya. Jadi sampai kepada wa qudratuhu wa ilmuhu fayakunu an-nadaru wal istidralu wajiban wa huwa al-matlub. Nah, sampai di situ. Jadi saya mesti memberikan pengarahan sampai ke situ secara global. Ala kulli hal, untuk pengarahan mukaddimah daripada Fadil Migdad, ana mau bertabaruk dengan beberapa tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dalla ala wujubi wujudihi iftiqarul mumkinat. Ini saya mau bertabaruk tadi, maksudnya mau menunjukkan bahwa buku pelajaran itu tidak sama dengan buku bacaan. Nah, ini karena buku pelajaran jadi berat. Orang mungkin merasa paham, orang yang mengerti Arab merasa paham, tapi sebenarnya dia tidak paham apa yang dimaksudkan. Contohnya seperti sekarang ini. Beliau misalnya mengatakan, Alhamdulillahilladzi dalla ala wujubi wujudihi iftiqarul mumkinat. Berterima kasih, bersyukur kepada Allah yang menunjukkan kemestian keberadaannya, kemestian adanya. Dengan apa? Dengan butuhnya semua keberadaan mungkin. Nah, ini kalau diurai, tergantung yang mengurai. Bisa sejam, bisa sehari, bisa 2 bulan. Karena ini kemana-mana. Apa arti iftikar? Apa mungkin? Apa wajib? Nah, jadi misalnya wujud. Apa yang dimaksudkan wujud wajib? Ada yang tahu apa wujud wajib? Yang tidak bergantung kepada yang lainnya. Nah, itu maknanya. Pengertiannya apa kira-kira? Iya bisa aja begitu, tapi bukan itu yang saya inginkan. Yang mandiri. Kenapa mandiri? Karena tidak bergantung kepada yang lain. Kenapa tidak bergantung kepada yang lain? Tapi dia menciptakan dirinya. Kenapa bisa? Bagaimana dia mencipta dirinya, orang dirinya nggak ada, orang mau dicipta? Dari mana dia tidak ada? Nah, antum bilang mencipta dirinya? Dia mencipta dirinya. Hah? Dia mencipta dirinya. Ketika mencipta dirinya kan berarti dirinya nggak ada baru mau dia dicipta. Bahasa mencipta tidak bermakna di sini. Nah, ayo coba. Wajib mewujudnya nih. Bina, jangan takut sana. Karena ini memang mau dibuka-buka pemahaman kita. Kenapa menjadi tidak bergantung? Karena kejadiannya tidak bisa dibayangkan. Kenapa nggak bisa dibayangkan? Itu masih bisa ditanya kenapa-kenapa. Antum kasih jawaban yang tidak bisa dikenapai lagi.
Wajib. Oh, iya. Yang hadir dengan sendiri. Nah iya, kenapa bisa ada dengan sendirinya? Wajibul wujud. Begitu ada dengan sendirinya berarti pernah nggak ada, kemudian dia ada. Tapi adanya dengan sendirinya kan bisa aja dibayangin begitu. Antum tahu tapi nggak sadar. Akal menghukumi. Nah itu anunya arti wajibnya. Akal menghukumi bahwa dia wajib adanya. Nah wajib adanya itu apa? Mesti adanya itu apa? Tidak tergantung itu apa? Ada dengan sendirinya itu apa? Kuncinya satu, dan antum sudah tahu, yaitu karena ia tidak Gantung. Nah, bukan tidak tergantung, bukan tidak tercipta. Dia tidak Dia bersebab. tidak ada. Dia tidak bersebab, itu masih ditanya, kenapa bisa tidak bersebab? Karena dia tidak ada. Oh, kalau dia tidak ada, bahaya lagi. Hah? Tidak ada. Tidak diadakan, sama dengan tidak dicipta. Karena dia tidak terbatas. Nah, ketika tidak terbatas itu, nggak pernah tiada sehingga dia jadi dengan sendirinya. Nggak pernah diadain sehingga dia tergantung kepada yang lain. Ketika dia tidak terbatas, tidak ada batasannya, maka selalu ada dia. Nah, itu. Ya, makanya dibilang wujud mesti. Wajibul wujud itu wujud mesti. Kenapa mesti? Karena tidak terbatas. Makanya ada dengan sendirinya itu tidak boleh dibilang sebenarnya. Itu bahasa basa-basi. Tuhan itu ada dengan sendirinya. Oh, berarti ada dengan sendirinya. Yakni dulu nggak ada, terus ada dengan sendirinya. Berarti terbatas. Pernah tiada, ada batasannya. Sebenarnya, memang di Quran begitu. Wujuduhu binafsihi. Wujud kidam mukhalafatul, apa kan ada asal urusnya? Qiyamuhu bi nafsihi. Jadi keberadaan dia itu karena dirinya. Nah itu sering diterjemahkan ada dengan sendirinya. Ketika ada dengan sendirinya berarti dulu nggak ada, terus ada, kemudian ada. Nah kalau dulu nggak ada kemudian ada, nggak mungkin. Yang tidak ada, bagaimana ngadain dirinya, bagaimana mencipta dirinya. Nah itu. Oleh karena itu, kuncinya satu tok, dia tidak terbatas. Ingat, ini kunci kemana-mana loh ini. Sampai ke irfan nanti, wahdatul wujud itu sebenarnya dengan kunci ini tok. Aitul Jawudi itu menciptakan suatu argumentasi hanya dengan ini. Ibnu Turkah yang mau membuktikan wahdatul wujud sampai satu jilid dia sekarang satu buku, itu menurut ana tidak mampu mengargumeni wahdatul wujud. Dengan apa? Dengan argumentasi akal loh ya. Tetap dia berkisar kasyaf dia aja. Kalau kasyaf kita hormati, tapi argumentasi akal belum sampai. Itu Jawadi, hafizahullah, satu tok kuncinya itu wahdatul wujud tidak terbatas. Jadi ini kunci kemana? Anda mau cerita itu sekarang. Jadi kuncinya di mana? Tidak keterbatasan Tuhan. Banyak menyelesaikan masalah. Lalu tarifnya wajibul wujud tidak terbatas. Nah, wajibul wujud mesti adanya. Wajibul wujud itu apa artinya? Mesti keberadaannya. Nah, kenapa mesti? Nggak bisa dibilang misalnya karena tidak tergantung, karena tidak. Masih ditanya lagi, kenapa tidak tergantung? Kenapa ada dengan sendirinya? Kenapa misalnya kan? Poinnya apa dari wajibul wujud? Apakah mesti harus paham dulu tidak terbatas? Atau wajibul wujud dulu. Kan kita kan mau definisikan wajibul wujud. Nah, kalau definisi kan dibilang mesti, wujud mesti. Nah, wujud mesti itu apa? Hakikatnya. Kalau terjemahan bahasanya wujud mesti itu apa? Tidak tergantung. Lalu Ustaz awal pertama tanya maknanya wajib wujud itu apa? Wajibul wujud mesti. Kalau maknanya mesti wujud, keberadaannya mesti. Lalu kenapa ditanyakan tidak terbatas? Kenapa itu? Kenapa jadi waktu ditanyakan kan wajibnya apa? Mesti. Kenapa langsung argumentasinya bahwa yang disebut dengan wajib wujud itu tidak terbatas maknanya? Nah, ketika ditanya kenapa mesti ada? Kenapa wujudnya dibilang mesti? Kenapa wujudnya dibilang tidak tergantung?
Nah, karena tidak terbatas. Itu jawabannya. Jadi pada hakikatnya wajibul wujud itu hanya pelampiasan penamaan. Jadi wajibul wujud, apalagi tadi itu qiyamuhu binafsihi, dan seterusnya itu pelampiasan daripada atau penjabaran daripada hakikat yang satu itu. Apa hakikat yang satu itu? Tidak terbatas. Nah, itu kuncinya di situ. Kunci pertama itu ya. Bukan tarik ya. Kan makna. Enggak dong. Wajibul wujud itu yang mesti adanya itu. Li'annanya, kenapanya apa? Tidak terbatas. Jadi kan Anda tanya itu kenapa wajibul wujud? Antum berikan jawaban yang masih bisa dikenapai lagi. Berarti ketika kita mentarifkan wajib wujud mesti, jadi punya masih jarang, maksudnya masih menyifat Iya dong. Jadi nggak punya bab. Makanya nanti akidah itu wajib dipelajari, karena wajibul wujud itu tidak semua orang punya gambaran sama. Coba ketika wajibul wujud Tuhan misalnya, semua orang paham satu, bahwa Tuhan itu satu, nggak perlu belajar usuluddin, nggak wajib lagi, karena sudah dianggap apa? Badihi, dianggap pengetahuan yang gampang. Kayak api panas. Perlu kita ngaji di pesantren untuk mengerti api panas? Perlu ngaji filsafat? Tidak perlu. Perlu ngaji mukaddimah dulu supaya belajar bab ada asyar supaya ngerti api panas? Tidak perlu. Karena api panas itu di dalam ilmu mantik disebut apa? Ilmu mudah. Nah, ilmu mudah ini tidak perlu kepada argumentasi. Karena dia sendiri sudah mudah, argumentasinya malah nanti lebih rabun, lebih samar daripada yang mau diargumeni itu. Berarti lebih. Nah, kalau ilmu terhadap Tuhan itu seperti ilmu kepada api, maka apa jadinya? Jadinya tidak perlu kepada pelajaran. Tapi karena Tuhan tidak menggambarkan semua itu di benak kita masing-masing, maka kita perlu kepada pelajaran. Nah, jadi contoh dalam tabarruk ini maksud saya, alhamdulillahilladzi dalla ala wujubi wujudihi iftigharul mumkinat. Jadi sekarang kita sudah ngerti misalnya apa yang disebut wajibul wujud. Yani wujud keberadaannya mesti atau wajib. Yani apa? Karena tidak terbatas. Nanti antum bakal tanya kenapa tidak terbatas, itu di pembuktiannya itu. Ini kan dalam rangka mensyukuri Tuhan, belum dalam rangka pembuktian. Pembuktiannya nanti. Saya mau mengatakan bahwa betapa dalamnya perkataan ini bagi yang misalnya mempelajari mantik, kan gitu. Terus yang menunjukkan kewajiban atau kemestian keberadaannya iftiqarul mumkinat. Di sini ada beberapa unsur kan, tadi wajibul wujud udah. Terus iftikar, nanti kita bilang, kita ceritakan apa iftikar itu. Terus kemudian al-mumkinat. Mumkinat itu apa? Nah, wujud mumkinat, yakni wujud mungkin. Apa wujud mungkin? Lawannya wujud wajib. Ini masih penjelasan kata semua, belum hakikatnya dia. Mumkinat adalah lawannya wujud wajib. Yakni apa? Yakni wujud mungkin lawannya wujud wajib. Apa yang disebut wujud mungkin? Adalah yang keberadaannya tidak wajib dan keberadaannya juga tidak terlarang. Sebab keberadaan itu ada tiga. Keberadaan yang dibayangkan akal, bukan keberadaan yang ada di luar. Keberadaan yang dibayangkan akal, kalau kita mau mewujudkannya di luar, itu ada tiga hal. Ada tiga kondisi. Jadi sesuatu yang kita bayangkan dalam akal, kalau mau kita wujudkan di luar akal, itu ada tiga hal. Menjadi mesti adanya, menjadi bisa ada bisa enggak, menjadi terlarang adanya. Mustahilul wujud. Nah, terlarang adanya ini seperti apa? Pertemuan dua kontradiksi misalnya. Jadi telur ada di tangan saya, telur tidak ada di tangan saya. Jam sekarang juga. Kalau lain waktu bisa, lain pandangan, lain sisi pandang juga bisa, lain tempat juga bisa. Ini dalam satu posisi.
Di tangan saya sekarang ada telur, di tangan saya sekarang tidak ada telur. Nah, ini namanya apa? Mumtani'ul wujud. Terlarang adanya, tidak mungkin ada. Tapi dalam akal bisa dibayangin. Bertemunya dua kontradiksi, kan bisa dibayangin tuh. Tapi di luar tidak bisa, diwujudkan nggak bisa, terlarang. Allah, Tuhan, dengan pembuktian nanti yang akan dibahas, karena tidak terbatas, tidak mungkin tidak adanya. Karena tidak terbatas, selalu ada. Tidak pernah terproses, tidak pernah menjadi ada. Tidak pernah ada dengan sendirinya. Sebab kalau ada dengan sendirinya, berarti tadinya nggak ada. Nah, karena tidak terbatas, jadi selalu ada, jadi nggak pernah terjadi. Karena selalu ada, selalu jadi, selalu ada. Nah. Tapi kalau pohon atau kita kan bisa dibayangin di akal kita. Nah, kalau diwujudkan di luar, bisa ada, bisa tidak. Kita dulu nggak ada, sekarang ada, nanti juga mati misalnya. Telur juga begitu. Telur tadinya ada, bisa ada, bisa enggak, tidak terlarang. Jadi yang disebut wajibul wujud, mungkinul wujud, mustahilul wujud, keberadaan mesti, keberadaan mungkin, terus keberadaan terlarang, itu maksudnya adalah apa? Sifat daripada apa-apa yang digambarkan dalam akal, yang kalau ingin diwujudkan di luar akal. Jadi apa-apa yang di luar akal, di dalam akal, kalau mau diwujudkan di luar akal, memiliki 3 keadaan dan kondisi atau sifat tadi. Keberadaan mesti, keberadaan terlarang, keberadaan maybe, mungkin. Nah, di sini dibilang apa? Ini mungkinan, sudah jelas ya, kita 3 unsur nih. Wajib wujud, mungkinul wujud, terus iftikar. Nah, wajibul wujud kita sudah ngerti. Mungkinul wujud kita sudah ngerti. Yang gitu. Wajibul wujud yakni yang tidak terbatas. Mungkinul wujud yang bisa ada bisa enggak. Otomatis dia terbatas. Yang itu. Nah, sekarang apa arti iftikar? Iftikar itu perlu. Iftikar itu perlu bahasanya. Tapi apa maknanya di sini? Sejauh mana yang namanya mungkin itu perlu kepada wajib? Nah, nanti di dalam pembahasan berikutnya atau nanti di filsafat, antum akan semakin dalam ini mengerti kata-kata ini toh. Makanya Nabi bilang bisa diselangkan sampai 2 bulan ini kata-kata. Mungkin sampai 2 tahun. Kalau mau dijelaskan seluruh sisi pandangnya. Saya cuma mau membuktikan bahwa perkataan orang ulama itu jangan dianggap sembarangan. Karena mereka sudah jadi alamah baru nulis ini. Sehingga bobotnya yang diinginkan penulis, yang tersirat, itu yang kita lukiskan sekarang ini. Dan lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi tentunya. Nah gitu. Nah, apa arti iftikar? Iftikar itu ada 2, bisa dibayangin. Perlunya akibat kepada sebab. Itu ada 2. 1, ada keperluan yang tidak hakikat akibat. Ada yang keperluan hakikat akibat. Ini yang sudah tinggi-tinggi loh. Ada lagi yang tidak terlalu tinggi, yang awam sekali. Perlu seperti perlunya kita kepada Tuhan. Kita perlunya kepada Tuhan katanya apa? Perlu udara, perlu makanan, itu aja. Ini sangat rendah pemahaman ini. Jadi kita perlu kepada Tuhan. Kita kan mungkin ini, mungkinul wujud. Perlu kepada wajibul wujud. Sebab tidak bisa ngadain dirinya sendiri. Yang namanya mungkin, tadinya nggak ada. Ketika tak ada, tidak mungkin dia mengadakan dirinya sendiri. Faqidu syai'la yu'ti, yang tak punya tak mungkin memberi. Bagaimana dia tak punya dirinya, mau ngasih dirinya sendiri? Mustahil. Berarti dikasih. Yang ngasih siapa saja terserah. Walhasil harus pada akhirnya bersumber kepada yang tidak terbatas. Oke. Berarti kita perlu kepada sebab. Itu yang disebut iftikar, perlu. Nah, iftikar ini ada bisa 3 makna. Iftikar yang awam, iftikar yang filsafat umum, ada iftikar yang filsafat mulasadrah. Nah, kalau pengertian umum kayak kita ini, jadi apa? Ya bukan kayak kita, kayak pengertian umumnya orang. Yani apa? Kita dibuat oleh Tuhan. Nah, kita udah nggak perlu kepada Tuhan lagi, kecuali perlu kepada bensin dari Tuhan, bensinnya. Apa bensinnya?
udara, makanan, rezeki, kan gitu. Keperluan kita kepada Tuhan seperti itu di bayangan umum. Tapi kalau di filsafat tidak seperti itu. Keperluan kita biar tulang yang sudah ada ini perlu kepada Tuhan. Jadi bukan perlu kepada makanan. Tulang daging yang ada sekarang ini tanpa harus dikasih makan, dia ini sekarang dalam keadaan bergelantung kepada Tuhan. Pembahasannya di mana? Pembahasannya di al-ma'lul, perlu kepada sebab akibat, perlu kepada sebab, bukan hanya pada masa wujudnya, tapi pada berkesinambungan atau berkelanjutan wujudnya dia tetap perlu. Nanti di sana dibuktikan apa yang disebut akibat, apa yang disebut sebab. Ada berapa macam sebab? Ada banyak macam sebab. Ada sebab pendekat. Orang tua kita mendekatkan mani dan ovum. Itu bukan sebab hakiki orang tua kita, sebab pendekat. Makanya kita mandiri dari ayah ibu sekarang. Jadi sebab hakiki badan kita ini siapa? Adalah mani dan ovum itu sendiri, yang telah menjadi tulang belulang kita sekarang, tulang daging kita. Nah, bagaimana ovum mani yang telah jadi tulang belulang kita itu bisa kita lepaskan dari kita? Jadi mani dan ovum itu telah bertajalli, telah bermanifestasi menjadi tubuh kita ini, telah berkembang menjadi tubuh kita ini. Jadi perlunya sebab kepada akibat itu seperti itu. Pohon padi yang tadinya dari biji padi, biji padi itu yang telah menjadi pohon padi itu, bukan membuat pohon padi. Dia yang memproses dirinya dengan izin Allah sampai menjadi apa? Pohon padi. Jadi perlunya pohon padi kepada biji padi itu apakah dikala waktu mau ada saja atau sekarang dia juga tetap perlu? Sekarang tetap perlu, karena yang jadi pohon itu adalah si biji padi tadi. Mani ovum itu yang telah menjadi kita sekarang ini. Jadi kita ini adalah rincian daripada mani ovum. Gedenya mani ovum, anggap kita di mikroskop lah. Mani ovum dicampur, anggap begitu, itu miniaturnya kita ini apa? Lawannya miniatur apa? Miniatur, yang bukan miniatur. Makroatur. Iya, pokoknya aslinya. Awas. Jadi kita ini ukuran aslinya. Kayak gitu. Jadi sekarang kan digedein seperti itu. Jadi keperluannya seperti ini. Atau seperti ini, sinar listrik. Sinar listrik itu dari mana? Dari setrum, dari arus listrik, toh. Apakah ketika sinar itu memancar, apakah dia tidak perlu lagi kepada sinar listrik itu? Apakah tidak perlu lagi kepada setrum, arus listrik? Sangat perlu. Justru yang menjadi sinar berpijar sekarang ini terus-menerus karena adanya arus listrik yang terus-menerus. Coba arus listrik diputus, hilang sinar listrik. Ini bukannya mafhum yang umum. Enggak, ini yang filsafat. Kalau yang mafhum umum seperti kita ini. Kok seperti kita? Insya Allah kita tidak umum lagi. Iya, tapi ingat, dalam amalan kita sering berperasaan umum. Bedanya di mana? Kamu ketika berdoa, kamu merasa umum. Ya Tuhan, berikan rezeki. Tidak pernah merasa bahwa sekarang tulang belulangmu ini seperti pijaran lampu yang perlu kepada arus listrik yang terus menerus sekarang ada. Kamu dan saya dalam argumentasi mungkin sudah bisa mengerti bahwa kita kepada Tuhan ini perlunya ibarat pijaran listrik terhadap arus listrik yang terus menerus. Jadi tidak perlu dikasih udara. Tulang ini saja, tulang saya ini adalah pijaran listrik itu yang perlu kepada keberterusan rahmat Tuhan. Bukan rahmat basa-basi, bukan rahmat puitis, bukan rahmat doa. Hakikat ini. Jadi kayak arus listrik, kayak pijaran lampu yang perlu kepada listrik terus-menerus itu. Kita bisa buktikan dalam filsafat, tapi dalam perasaan sehari-hari kita mungkin awam. Makanya selalu merasa jauh dengan Tuhan, berdoa pada Tuhan. Berdoa dalam artian yang menatapnya dalam pandangan jauh di langit ketujuh sana misalnya. Merasa tidak perlu lagi
merasa sombong sedikit, merasa mandiri dari Tuhan. Nah itu. Dan ini perlu ada kajian pensulukan itu, suluk, irfan, amalan. Nah itu. Supaya bisa menyadari bahwa apa? Bahwa bahwa kebergelantungan kita kepada Tuhan ibarat kebergelantungannya apa? Sinar listrik kepada arus listrik. Nah ini makna filsafat yang mungkin dalam keseharian kita nggak ngamalin, dalam argumentasi kita ngamalin. Ini arti perlu. Nah perlu yang pertama awam. Jadi dalam keyakinan dan pandangan dan tatapan dia, alam ini mandiri dari Tuhan. Dia ini mandiri dari Tuhan, tapi perlu support dari Tuhan. Apa supportnya? Pertahanan Tuhan, rezeki dari Tuhan, udara, segala macam, makanan, kayak gitu. Jadi seakan-akan tulang belulang dia, bumi, batu ini sudah tidak perlu pemberian. Nah, tapi kalau di filsafat, batu ini sekarang dalam keadaan diam ini adalah pemberian terus-menerus setiap sepersejuta detik. Bukan setiap detik, setiap sepersejuta detik. Selalu baru ini batu. Bukan tetap ini batu. Persis kayak pijaran sinar lampu itu. Tidak ada yang tetap pijaran sinar lampu. Setiap sepersejuta detik ada sinar lain yang datang. Jadi tidak ada yang tetap. Biar TV ini, biar yang barang-barang yang kita anggap mati itu. Tidak ada yang tetap. Selalu ada support. Sepersejuta detik. Support wujud lagi. Nah ini di filsafat. Ini masih tengah ini pada. Sudah sedasar itu, sudah susah kita bayangin apalagi ngamalin. Tapi kalau antum ngamalin, betul-betul akan hilang kesombongan, akan hilang segala-galanya. Kecuali kebesaran Allah saja yang akan terpandang nanti. Padahal ini masih di tengah. Coba nih sekarang. Apa arti iftikar menurut Mullah Sadra? Apa arti perlu kepada akibat? Kepada sebab menurut Mullah Sadra? Mullah Sadra membagi dua. Kan ada dua tadi itu. Sebab, akibat. Dan perlu. Kan gitu. Iftikar perlu. 3 hal. Sebab, akibat, iftikar. Pandangan umum tadi apa? Akibat ini seakan-akan mandiri dari sebab. Perlu support saja. Jadi iftikar itu semacam support. Udara, makanan, rezeki lah. Kayak makanan ikan di laut. Ikannya sendiri udah nggak perlu. Kitanya udah nggak perlu. Kalau pandangan filsafat bahwa akibat ini merupakan apa? Tidak bisa terwujud tanpa pemberian terus-menerus dari sebabnya. Nah, jadi ada sebab, ada akibat, ada keperluan akibat kepada sebab, dan pemberian akibat sebab kepada akibat yang terus-menerus. Ibarat listrik, ibarat sinar listrik terhadap arus listriknya. Terus-menerus. Kalau Mullah Sadra mengatakan apa? Enggak ada dua hal, enggak ada sebab akibat. Filsafat 4 kan ya? Filsafat 4 ya? Sebentar anda terangkan dulu ini, kalau tidak paham. Jadi sebab, kan ada sebab, ada akibat, ada butuh. Sama Mullah Sadra ini diringkas jadi 2. Jadi butuhnya itu adalah akibat itu sendiri. Dan akibat ini disirnahkan sama si Mullah Sadra. Jadi tadinya ada 3 unsur, dibuat 2 unsur, dibuat 1 unsur. Jadi ada sebab, ada akibat, ada butuh. Butuh ditekuk menjadi akibat, akibat ditekuk menjadi tajalli atau manifestasi sebab. Nah, bagaimana ceritanya? Begini. Kan tadi ada wujud, ada 2 wujud kan sekarang ini yang dibayangin. 1 disifati dengan sebab, 1 disifati dengan akibat. Sekarang kita lihat kata Mullah Sadra, akibat ini adalah wujud yang disifati dengan akibat atau akibat itu sendiri. Nah, sebelum membahas akibat, membahas butuh dulu. Jadi ada wujud yang disebut sebab,
ada wujud yang disebut akibat. Nah, akibat ini butuh kepada sebab. Sekarang sifat butuh. Jangan sifat perlu. Jangan akibatnya dulu. Peringkesan pertama ini, meringkes secara pertama. Apa? Perlu. Sekarang apakah perlu ini sifat daripada akibat? Kalau di filsafat sebelumnya, apalagi di pandangan umum, sifat, sangat-sangat sifat ini. Di filsafat ini juga sifat, di filsafat yang tengah tadi itu. Jadi perlu ini sifat daripada akibat. Tapi kalau Mullah Sadra mengatakan tidak ada perlu. Perlu ini bukan sifat daripada akibat, tapi hakikat akibat itu. Contohnya begini. Mullah Sadra mengatakan, Mullah Sadra mengatakan, dalam satu pandangan dikatakan apa? Misalnya api panas. Nah, atau begini, Zaidun atau Zaid berdiri. Zaid berdiri. Di sini ada berapa hal? Dua. Nah, dalam dua hal, ada Zaid, ada berdiri. Terus ada hubungan antara Zaid dan berdiri. Ada Z, ada berdiri. Z-nya betul-betul ada. Berdirinya juga betul-betul ada. Kemudian berdiri ini dihubungkan kepada Z. Makanya menjadi apa? Z berdiri. Coba ditulis masing-masing. Z-nya ditulis di kertas yang satu, berdirinya ditulis di kertas yang lainnya. Maka tidak akan ada apa? Tidak akan ada hubungan. Makanya nanti aja. Saya tidak konsen soalnya. Jadi ada Iya. Z-nya ditulis di satu kertas. Berdirinya ditulis di kertas lain. Tidak ada hubungan. Berarti tidak ada pemberitaan. Tidak ada hubungan. Z sendiri, berdiri sendiri. Dalam benak juga begitu. Kalau kita pisah antara Z dan berdiri, kita pisahin, tidak ada hubungan. Tapi manakala kita hubungkan, maka jadi jumlah apa? Jadi berita. Padahal sama-sama ada loh itu. Z ada, berdiri juga ada. Nah, tapi kita nggak hubungin. Makanya Z bisa saja duduk. Tapi berdiri itu suatu kenyataan. Misalnya dimiliki oleh kuda di sana. Toh, Z juga suatu kenyataan. Ada di ruangan. Berdiri kenyataan, ada di kuda. Tapi sekarang saya mau hubungkan ini. Mau menghubungkan Z dengan berdiri. Akhirnya saya buat berita. Z berdiri. Berhubungan sekarang. Jadi ada apa itu? Ada Z, ada berdiri, ada hubungan. Makanya jadi jumlah mufidah kalau dalam bahasa. Jadi jadi berita yang bermanfaat. Jadi berita yang memahamkan dan tidak perlu ditanya lagi. Jadi ada Z, ada berdiri. Oke. Sekarang kita lihat. Jadi kan ada hubungan tadi. Hubungan antara Z dan berdiri. Sekarang kita lihat. Antara sebab dan akibat itu. Apakah ada yang ketiga yang namanya hubungan? Apakah ada yang ketiga yang namanya butuh? Nah, kita lihat. Mani ovum dan manusia. Mani ovum dan manusia. Atau telur dan ayam. Telur dan ayam yang dari telur itu loh ya. Bukan telur dan ayam tetangga. Telur yang menjadi ayam ini. Sekarang kita lihat. Telur dan ayam. Ada dua hal atau satu hal? Dua hal. Dalam kenyataan. Dua. Apakah di situ ada telur dan ayam? Nah, sudah. Atau dikala ada telur saja, dikala ada ayam saja. Yang hakikat telur. Nah, ini telur yang sudah jadi ayam loh. Yang pembahasan kita telur bukan sama ayam tetangga. Itu telur yang menetas yang jadi ayam. Ada ayam aja. Nah, ketika ada telur tidak ada ayam.
Iya. Ketika ada ayam, tidak ada telur. Iya. Berarti dua keberadaan Gabung. tidak ada. Tidak seperti Z dan berdiri tadi. Nah, sekarang mana yang sebab? Telur sebabnya atau ayam sebabnya? Telur. Nah, telur sebabnya. Dalam contoh ini ya. Jangan dibandingkan telur dengan ayamnya yang bertelur itu, enggak. Dengan yang menetas. Nah, mana sebabnya? Telur sebabnya. Telur. Akibatnya mana? Ayam. Mana yang lebih kuat antara sebab dan akibat? Sebab toh. Kalau begitu, pemilik wujud itu hanya satu. Siapa? Telur. Si telur. Nah, ketika hanya satu, no, berarti tidak ada, bukan berarti di sana ada telur. Ini meringkas pertama. Berarti tidak ada telur dan ayam dan ada hubungan. Enggak ada tiga unsur. Tidak ada yang namanya tiga unsur. Ada telur, ada ayam, terus perlunya ayam kepada telur. Tidak ada. Karena pada kenyataannya ketika ada telur, telur saja. Ketika ada ayam, ayam saja. Berarti kan enggak ada hubungan itu sudah. Padahal kita mau memaknakan apa? Hubungan perlu, kan gitu. Iftikar itu kan keperluan yang menghubungkan antara sebab dan akibat atau akibat dan sebab. Nah, sekarang sudah kita hilangkan itu keperluan itu. Kalau begitu mandiri, tidak mandiri, lebih jauh lagi, lebih dalam dari sekedar perlu. Apalagi mandiri. Perlunya sudah kita angkat. Karena tidak ada ayam yang perlu kepada telur di situ. Keperluan udah hilang. Jadi tidak ada tiga hal. Dua hal tok yang ada sekarang ini. Ayam dan telur. Butuh sudah nggak ada. Nah, dikejar lagi. Sekarang ayam ini apa ini? Ternyata ayam ini jelmaan telur itu. Berarti sebenarnya ayam itu tidak ada. Yang ada jelmaan telur. Jadi ayam sebagai lawan daripada telur tidak ada. Ayam sebagai yang perlu kepada telur tidak ada. Apakah ayam ini perlu kepada telur? Tidak. Ayam ini kejadian dari telur itu. Kalau perlu itu kan lain-lain ya akhi. Antum perlu uang, antum sendiri, uang sendiri. Tapi antum perlukah kepada antum? Tidak perlu. Antum tidak perlu lagi kepada maniofum. Karena antum kejadian dari maniofum itu. Jadi antum perlu kepada diri antum berarti. Tak begitu. Maniofum perlu kepada maniofum. Badan perlu kepada maniofum. Orang yang jadi badan itu maniofum. Jadi yang ada cuma satu hal. Yakni sebab itu saja. Kemudian ayam ini adalah bentuk daripada tajallinya saja. Bentuk dari manifestasi daripada sebab itu. Jadi tidak ada yang namanya sebab dan akibat. Kemudian akibat perlu kepada sebab. Perlu udah nggak ada. Karena ternyata hanya satu. Ternyata hanya dua awalnya. Yang dua ini ternyata hanya satu. Seandainya telur masih ada ketika ayam sudah menetas. Ketika telur itu sudah menetas jadi ayam. Dan telur itu masih yang menetas itu tetap jadi telur. Barangkali bisa mengatakan bahwa ayam ini perlu kepada telur itu. Orang ayam ini dari telur itu sudah nggak bisa dikatakan perlu. Jadi ayam ini sebenarnya bukan suatu keberadaan mandiri, tapi lain bentuk saja. Paham nggak? Jadi bentuk lain daripada telur. Coba lihat tuh. Ini makna yang tertinggi ini sudah. Tapi masih di filsafat. Jadi dengan demikian, akibat itu tidak lain kecuali keberadaan manifestasi daripada keberadaan sebab. Atau keberadaan lain daripada sebab. Atau wajah lain daripada sebab. Kalau ini diterapkan dalam hidup, antum tidak bisa tidak nangis terus menerus. Tidak mungkin tidak merasa apa-apa terus menerus. Apalagi sombong. Itu. Jadi satu kalimat ini saja belum keirfannya ini. Alhamdulillah alladzi dalla ala wujubi
syukur kepada Tuhan yang menunjukkan kemestian adanya dengan perlunya keberadaan mungkin. Bayangin, ada 3 tahapan sudah yang kita tahu sekarang. Perlunya, apa arti wajib dan mungkin? Perlunya ini ada 3 tahapan. Perlunya mungkin kepada wajib, perlunya akibat kepada sebab, perlu yang nampak mandiri, perlu yang keberterusan, pemberian keberterusan terhadap keberadaannya yang sudah dianggap ada ini. Dia tidak menganggap dirinya lama, tapi selalu baru per sejuta detik. Ada lagi yang ketiga, yaitu sebenarnya manifestasi atau bentuk lain daripada keberadaan sebab. Gitu. Ini sekedar tabaruk, insyaallah semakin lama insyaallah nanti semakin kita bahas sesuai dengan tempatnya masing-masing. Tidak apa-apa, ini masih awal-awal. Tapi ana usahakan sampai ke yang antum kaji. Mudah-mudahan mampu waktunya. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga yang kita lakukan ini mendapat ridha dan pahalamu dan cahayamu dan hidayahmu. Dan kalau ada kesalahan, mudah-mudahan Engkau benahi, mudah-mudahan Engkau berikan penjelasan kepada kita, dan kalau ada benarnya, mudah-mudahan Engkau berikan keteguhan dan kekuatan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.